Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hervina, Prodi PIAUD semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang syirik kontemporer. Penulisan ini dilatar belakangi dengan mayoritas agama Islam di Indonesia. Tapi juga banyak terdapat kegiatan menyimpang berupa syirik yang sudah tentu dosa yang tidak bisa diampuni. Dan terkadang kegiatan syirik terjadi tanpa disadari karena pemahaman yang kurang tentang apa itu syirik. Syirik kontemporer menurut KBBI artinya kekinian dan banyak turunannya. Bukan hanya dari sihir dan juga perdukunan, akan tetapi syirik kontemporer berupa demokrasi kapitalis, sosialis, dan budaya sekularisme. Syirik kontemporer ada syirik besar memalingkan sesuatu bentuk ibadah selain kepada Allah. Terdiri dari syirik doa, syirik niat, syirik ketaatan, syirik mahabbah atau kecintaan. Dan syirik kecil yaitu syirik yang dapat memalingkan sesuatu bentuk ibadah dan sebagai perantara kepada syirik besar. Terdiri dari syirik zahir atau nyata, syirik khafi atau tersembunyi. Syirik juga terdiri dari syirik di bidang seni, yaitu perbuatan manusia yang timbul dari kehidupan sehari-hari yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Menurut pandangan Islam, di mana seni dapat dihalalkan dan diharamkan sesuai situasi dan kondisinya. Sedangkan syirik dalam bidang budaya seperti aktivitas mengunjungi makam para wali dengan meyakini bahwa mereka mampu mendatangkan keuntungan ataupun kesusahan. Manusia memohon bahwa pohon dapat mendatangkan berkah bila dipuja dan lain-lain. Syirik dalam bidang politik adalah kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut penentuan tujuan dari sistem tersebut. Dan bagaimana cara mencapai tujuan yang bertentangan dengan hukum Islam? Syirik dalam pemerintahan atau syirkul kusur dianggap bertentangan dengan konsep tauhid dalam pandangan mereka. Tauhid juga harus diimplementasikan dalam urusan pemerintahan. Tauhid menurut mereka berarti hanya mengakui Allah sebagai pencipta atau rububiyah. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah uluhiyah dan hanya Allah yang berhak membuat aturan atau hakimiyah. Syirik dalam bidang ekonomi pada zaman jahiliyah adalah mengundi nasib. Kepercayaan ini telah membudaya di kalangan mereka secara turun-temurun. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah judi dan lotre. Syirik dalam bidang ilmu pengetahuan adalah keadaan di mana seseorang lebih memilih untuk patuh kepada ilmu pengetahuan dibandingkan wahyu-wahyu Allah. Pelakunya tidak segan untuk melakukan apapun atas nama ilmu pengetahuan, meskipun itu bertentangan dengan ketetapan Allah. Syirik dalam bidang ilmu pengetahuan atau syirik ilmu biasanya terjadi pada ilmuwan. Mengagungkan ilmu sebagai maha segalanya dan tidak mempercayai pengetahuan yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian pemaparan dari saya tentang syirik kontemporer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.